Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi PPKN mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga menyebabkan pemerintah itu membagikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dijelaskan di dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga bagaimanakah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah? Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang. Adapun 3 faktor tersebut yaitu yang pertama fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Lalu yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Hal ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dan dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitik beratkan pada struktur organisasi atau kelembagaan. Yang kedua, mengenai hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ialah hubungan antara pusat dan daerah yang menitik beratkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Sehingga untuk hubungan fungsional ini meliputi pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 ayat 8 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi ialah sebuah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian, pengertian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari adanya desentralisasi ialah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, serta mengurangi beban kerja dari pemerintah pusat dalam upaya menyejahterakan masyarakat di daerah. Asas desentralisasi memiliki kelebihan dan kelemahan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berikut sudah saya paparkan mengenai kelebihan dan kelemahan desentralisasi, yaitu salah satunya struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Sehingga kelemahannya itu dengan besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan itu menjadi tambah kompleks
dan mengakibatkan lemahnya koordinasi. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat dan dapat dijelaskan di dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang kedua, otonomi daerah diatur di dalam undang-undang. Jadi pelaksanaannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, ada prinsip otonomi dinamis, yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju, sehingga otonomi ini selalu mengalami perubahan dan tidak statis. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Jadi, daerah diberikan kekuasaan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang, serta sesuai dengan potensi yang ada dari ciri khasnya daerah masing-masing. Yang ketiga, ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, prinsip ini dalam sistem penyelenggaraannya itu harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, asas otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi di Indonesia ini harus memperhatikan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ketiga, asas tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah kepada daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, dimensi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dengan beberapa pertimbangan berdasarkan dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, ada dimensi politik. Dalam dimensi politik, kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko dari gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif. Jadi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif. Ketiga, dimensi kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota diharapkan dapat mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya di daerahnya, sehingga dengan adanya dimensi kabupaten atau kota menjadi ujung tombak dari pembangunan daerah. Tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu yang pertama mewujudkan demokratisasi politik melalui politik dan DPRD. Kedua, meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, mempererat hubungan administratif antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan.